Kalau Indonesia enggak dijaga, lalu bubar, meskipun berganti negara Islam, tidak dijamin. Kalian semua ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan kasih sayang dan saling mencintai sama kalian. Dengan rukun dan bersatu. Bil ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Rukun dan bersatu. Itu hanya bisa pantas kalau Nahdlatul Ulama sendiri terlebih dahulu bersatu. Itu hanya bisa pantas kalau Nahdlatul Ulama sendiri terlebih dahulu bersatu. Makam-makam itu dijaga. Negara Islam pun kalau ternyata radikal, negara Islam pun kalau ternyata Wahabi, Khawarij, mereka akan membongkar makam seperti yang mereka lakukan di Arab. Di Arab terjadi pemberontakan Wahabi. Kerajaan Saudi ketika itu, Raja Mekah namanya Syarif Hussein kalah. Karena Wahabi didukung Inggris, Prancis. Berdirilah Arab yang jadi Wahabi. Apa yang mereka lakukan setelah menang? Kalau sampai Indonesia enggak dijaga, bubar. Lalu berdiri negara Islam tapi Wahabi. Berdiri negara Islam tapi Wahabi. Tidak mustahil mereka melakukan hal yang sama. Pertama, kangge kita sedaya, khususnya kangge adik-adik santri. Indonesia sungguh negara dan bangsa yang harus kita jaga, harus kita syukuri. Ayo mas, cepat mas, kita ngaji mas. Ayo, tukune sing cepat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap ngaji napa dereng niki? Ayo madhep mriki. Indonesia sungguh bangsa dan negara yang wajib dijaga dan disyukuri. Mengapa demikian? Satu, negeri ini meskipun jauh dari Mekah, Madinah, tapi menjadi negara dengan umat Islam terbesar seluruh dunia. Umat Islam kita hari ini sekitar 242 juta. 242 juta. Enggak ada negara selain Indonesia yang melebihi Indonesia, enggak ada. Peduli pada Indonesia, sejatinya peduli kepada Islam. Peduli pada Indonesia, sejatinya peduli kepada Islam. Menjaga Indonesia, sejatinya menjaga Islam. Menjaga Indonesia, sejatinya menjaga Islam. Mengamankan Indonesia sama dengan mengamankan Islam. Mengamankan Indonesia sama dengan mengamankan Islam. Sebaliknya, membiarkan Indonesia perang, membiarkan Indonesia hancur, tidak peduli kepada Indonesia, sama dengan membiarkan kehancuran Islam. Kalau sekiranya menjaga Islam itu wajib, dan memang wajib, maka menjaga Indonesia
hukumnya juga halo, halo, kok ngelamun? Menjaga Islam wajib, menjaga Indonesia juga wajib. Mengkacau Islam haram, mengkacau Indonesia juga haram. Nomor 2, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia merdeka dengan nyawa dan darah pejuang-pejuang yang hampir semua Islam. Indonesia merdeka dengan darah dan nyawa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional, dia ulama. Haji Agus Salim, ulama. Sultan Agung, halo, kok enggak ngaji ini gimana? Ngaji. Ngaji nggih? Ngaji nggih? Mbak aja ngono, madhep mriki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Madhep mriki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini merdeka yang jadi korban nyawa dan darahnya umat Islam. Nyawa dan darahnya para ulama. Pahlawan nasional hampir semua ulama. Sultan Agung ulama. Diponegoro ulama. Pendiri Muhammadiyah ulama. Pendiri NU yang juga pahlawan Mbah Hasyim Asy'ari juga ulama. Tidak menghargai kemerdekaan Indonesia sama dengan tidak menghargai darah para ulama. Enggak ngergani kedaulatan negara berarti enggak ngergani nyawa para ulama. Sungguh konyol hari-hari ngaku jadi santri tapi dengan nyawa kiai enggak ngergani. Konyol ngaku-ngaku jadi NU, ternyata dengan darah para kiai, para ulama juga enggak ngereken. Wajib jaga kedaulatan negara, karena negara ini merdeka dengan mengorbankan nyawa ribuan umat Islam, yang mana perjuangan mereka dipimpin para ulama. Nomor 3, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kekayaan Islam, aset Islam, itu yang terbanyak dititipkan Allah kepada bangsa Indonesia. Apa saja aset dan amanat titipan yang dititipkan Allah kepada bangsa Indonesia yang wajib kita jaga? 1, di Timur Tengah karena Wahabi, makam ulama hampir habis, sudah digusur. Di Indonesia, makam wali, makam ulama utuh. Di Indonesia inilah Allah menitipkan supaya makam para wali, makam para ulama itu tetap dijaga. Dan alhamdulillah utuh. Kalau Indonesia bubar, berganti negara Islam, halo? Mbak ini bisa aja, enggak bisa tenang dua ini. Bisa tenang apa enggak? Bisa nggih? Halo? Ini loh, bisa nggih? Bisa nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau wang suli, negara ini harus dijaga karena tempat Allah mengamanatkan, menitipkan aset-aset berharga Islam. Makam para ulama di Arab hampir habis digusur oleh Wahabi.
makam wali dan ulama di Indonesia utuh atas kebijakan ulama bersama Permentra NKRI harga mati. Kalau Indonesia enggak dijaga, lalu bubar, meskipun berganti negara Islam, tidak dijamin makam-makam itu dijaga. Negara Islam pun kalau ternyata radikal, negara Islam pun kalau ternyata Wahabi, Khawarij, mereka akan membongkar makam seperti yang mereka lakukan di Arab. Sungguh demi utuh dan amannya ratusan makam ulama, maka tetap mendukung menjaga kedaulatan NKRI sangatlah penting. Yang kedua, Indonesia punya hafidz Quran 100.000 lebih. Enggak ada negara yang jumlah hafidz Qurannya melebihi Indonesia. Potensi luar biasa. Bukan hanya jumlahnya yang paling banyak hafidz dan qori di Indonesia. Kualitasnya juga terbaik. Enggak pernah MTQ internasional, enggak pernah MTQ internasional Saudi menang, enggak pernah. MTQ internasional Yaman menang, enggak pernah. MTQ internasional Sudan, Libya, Suriah, Irak menang, enggak pernah. Hampir setiap tahun MTQ internasional qori'nya maupun hafidnya yang menang selalu dari Indonesia. Di dalam naungan NKRI ada ratusan ribu hafidz Quran dan qori dengan kualitas terbaik. Kalau negeri ini enggak kita jaga, dijajah asing atau perang saudara, na'udzubillahi min dzalik, maka korbannya juga para hafidz itu. Indonesia wajib dijaga karena di sini Allah menitipkan aset-aset Islam. Masjid Saudi, saya melihat di Google ini, masjid di Saudi itu hanya 29.000 masjid. Di Indonesia selain musola, masjidnya saja hampir 1 juta masjid seluruh Indonesia. Negara dengan masjid hampir 1 juta. Ini kalau sampai enggak dijaga, dikuasai asing, bisa-bisa banyak masjid berubah dari gereja. Banyak masjid berubah jadi kandang babi. Kalau negeri ini enggak dijaga. Menjaga NKRI sama dengan menjaga Islam. Titipan Islam, aset Islam banyak dititipkan di Indonesia. Lalu pesantren Indonesia, data di Kemenak ada sekitar 35.000 pesantren. Sanawiyah negeri swasta, aliyah negeri swasta, MI negeri swasta se-Indonesia itu 40.000 lebih. 40.000 lebih. Belum TPQ, belum jamaah-jamaah thariqah, belum majelis-majelis taklim. Aset-aset Islam berupa ilmu, ulama, makam ulama, masjid, pesantren, hafidz Quran, itu hidup aman, nyaman, damai di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sekali lagi,
menjaga Indonesia berarti menjaga Islam. Berikut hal yang sangat penting, tapi mentel, ojo tolak boleh. Ngeten, sekitar 200 tahun yang lalu, di Arab terjadi pemberontakan Wahabi. Kerajaan Saudi ketika itu, Raja Mekah namanya Syarif Hussein kalah. Karena Wahabi didukung Inggris Prancis. Berdirilah Arab yang jadi Wahabi. Apa yang mereka lakukan setelah menang? Banyak hafid mereka bunuh, banyak ulama mereka bunuh, dan ketika itu rombongan jamaah haji Indonesia juga kena dampaknya. Banyak rombongan haji Indonesia yang juga dibunuh oleh tentara Wahabi. Bukan hanya ulama dibunuh, setelah ulama dibunuh, kitab-kitab yang dimiliki ulama itu mereka rampas, lalu mereka musnahkan. Lalu mereka kaum Wahabi mencetak kitab, judulnya sama, Sahih Bukhari, tapi kadang isinya beda. Saya alumni Muhammad bin Saud. Saya punya Bukhari yang di Pondok Indonesia, Bukhari kitab kuning. Saya juga punya Bukhari versi Arab, Bukhari kitab putih. Isinya banyak beda. Sahih Muslim kadang isinya beda. Tafsir Ibnu Katsir kadang isinya juga beda. Adik-adik kalau mondok di Indonesia hatam, di sarang di sini hatam, lalu silahkan ambil di Saudi. Nanti akan banyak mendapatkan keterangan yang beda. Karena memang mereka merujuk kepada kitab yang beda. Kalau di Arab, kitab yang asli mereka rampas, mereka musnahkan. Dan sekarang yang diajarkan, itu kitab cetakan baru, yang beberapa isinya dikurangi. Di Indonesia adik-adik ngaji di sarang, Bukharinya asli. Ngaji di Lirboyo Ploso, tafsir Jalalainnya asli. Ngaji di Langitan, Ibnu Katsirnya asli. Kitab-kitab asli, nggak pernah dirampas, nggak pernah dimusnahkan, dicetak secara asli, tidak dikurang-kurangi, itu adanya di Indonesia. Apa artinya? Ternyata Indonesia tempat Allah menyelamatkan ribuan kitabnya para ulama yang sampai sekarang masih asli berupa kitab kuning, yang mana beberapa kitab itu di Arab sudah dikurangi. Kalau sampai Indonesia enggak dijaga, bubar. Lalu berdiri negara Islam tapi Wahabi. Berdiri negara Islam tapi Wahabi. Tidak mustahil mereka melakukan hal yang sama. Lirboyo mungkin dirampas kitabnya, Ploso Sarang mungkin dirampas kitabnya, juga pondok-pondok lain, dan dibakar, lalu umat diberi hadis Bukhari, tapi agak ada perubahan. Diajari kitab Riyadhus Shalihin, tapi agak ada perubahan. Maka sekali lagi, wajib tak boleh. Bahasa embongan, wajib mughaladzah. Wajib sak nemen-nemene. Menjaga NKRI harga mati. Selama NKRI lestari, selama itu pula kitab kuning, kitab yang ditulis para ulama tetap asli.
Dan kalau NKRI bubar, na'udzubillahi min dzalik, sangat mungkin, tidak mustahil, Wahabi melakukan perampasan kitab, dimusnahkan, lalu kepada umat diajarkan kitab yang sudah dirubah-rubah. NKRI, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, untuk keperluan kita setelah mati. Indonesia kalau tetap dijaga seperti malam ini kita haul mendoakan Mbah Yai, Mbah Yai Nur 50 tahun ke depan. Asal ini tetap NKRI, nggak dirubah loh. Tentu negaranya NKRI, dasarnya Pancasila UUD 45, ulamanya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang seperti ini kita jaga, sekarang kita haul mendoakan Mbah Yai Nur Hadi 50 tahun kas, saya yakin di sini, di tanggal yang sama, tetap ada haul mendoakan kita-kita ini. 100 tahun lagi, canggah kita juga tetap kumpul di sini, haul dan mendoakan kita-kita. Joko Indonesia tetap lestari, berarti ahlu sunnahnya tetap lestari. Itu untuk kepentingan kita setelah mati, supaya tetap ono sing kirim donga, supaya tetap ono sing ziarah makam, supaya tetap ono yang menghauli. Zaman kalau ke Mesir ngenes, wes nggak usum begini-begini. Teng Saudi yang ngenes, mayitnya ngenes, gak usum kumpul haul kirim donga. Di Malaysia pun sulit pemandangan kayak begini. Di mana-mana ada manakib, mana-mana ada tahlil, di mana-mana ada haul, di mana-mana ada ziarah, bahkan ke makam-makam wali, dan rame setiap hari. Niku namung teng Indonesia. Gak percaya wis kono muter ning Arab kono. Apa usum ngeten? Usume namung teng Indonesia. Lha Indonesia enggak dijogo. Terus zaman dukung nyun sewu, dukung HTI, dukung FPI, dukung Ahmadiyah, dukung JI, dukung JT, dan seterusnya. Kelam tapi Wahabi. Saiki sampean sregep kirim donga, 50 tahun lagi sampean enggak dikirimi donga. Dan ketika negara dadi Wahabi, haul dilarang. Ziarah kubur ya dilarang. Tahlilan selamatan kirim donga ya dilarang. Mila monggo ngeten iki dijogo terus, dilestarikan terus dengan cara secara politis, secara ideologi kebangsaan. Jangan pernah ada di hati kita selain NKRI harga mati. Sakit memahami apa mboten? Tolah-tolah ra paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mbak-mbak 2-3 tahun lagi kuliah di UGM Wahabi Gentayangan, di ITB Syiah Wahabi di Masjid Salman Gentayangan, di Brawijaya Malang di Masjid Raden Patah Radikal Wahabi Salafi Gentayangan. Kalau wawasan seperti ini adik-adik enggak memahami, enggak memegangi, sangat mungkin dari sini ahlu sunnah keterima kuliah, pulang jadi Wahabi. Dan itu ada
berangkat kuliah biasa-biasa, mulai cadaran ke coro motone tok. Sebetulnya cadaran kami nggak apa-apa. Tapi masalahnya kadang mengkafirkan bapak, mengkafirkan ibu, mengkafirkan guru nih. Kan bahaya. Maka kula suwun monggo ngeten iki dipahami. Halo? Dipahami terus dipegangi sebagai bekal sebelum adik-adik berangkat ke bangku kuliah. Apalagi keterima di Saudi yang memang negaranya resmi Wahabi. Kalau enggak sangu Ahlus Sunnah sak kuat-kuate, mulai iso dadi Wahabi. Penceramah di TV, Ustadz Jawas Wahabi, alumni Saudi. Khalid Basalamah, Reza Basalamah, alumni Saudi. Firanda, alumni Saudi. Dan zaman tahu sendiri, sudah tidak sama dengan Mbah Mun, sudah tidak sama dengan Gusmus, enggak sama dengan Mbah Nur Hadi, artinya enggak sama dengan Ahlu Sunnah wal. Jangan-jangan satu dari sampean nanti jadi begitu juga. Lantaran diterangkan omongan dewi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken. Sungguh Indonesia lah negara yang merdeka dengan perjuangannya sendiri. Negara yang merdeka dengan keringat, darah, nyawa rakyat dan bangsanya sendiri. Malaysia merdeka, tapi hadiah dari Inggris namanya persemakmuran. Australia merdeka, Singapura merdeka, hadiah dari Inggris, mereka namanya persemakmuran kerajaan Inggris. Dimerdekakan, karena sifatnya dimerdekakan, dalam beberapa kebijakan harus ikut Inggris. Saudi negara Islam, tapi dibantu Inggris, Prancis. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Saudi rajane mati, ganti raja baru. Nanti beberapa hari setelah raja baru dilantik, dia mesti sowan ke Inggris. Negara merdeka tapi enggak 100%. Lah negara yang benar-benar merdeka, berdiri di atas kaki sendiri, mampu mengusir penjajah, itu Indonesia. Nyun sewu, Timor Leste merdeka, tapi dibantu PBB, lobi-lobi internasional, lalu mengadakan referendum, akhirnya merdeka. Inggris juga persemakmuran, India persemakmuran Inggris. Indonesia ini merdeka dengan dirinya sendiri. Makanya Indonesia bebas, la syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak blok timur, tidak blok barat. Indonesia ekspor sawit ke Eropa diganggu, Prabowo enggak masalah, oke, enggak masalah. Sawit kami jual ke Rusia dan Cina. Sakniki Eropa ngemis ngamuk, ngenes, minta supaya kita ngirim sawit juga. Andai Indonesia ikut blok barat, blok timur, ikut blok barat di Nun Sewu, dikuasai barat, ikut blok timur, dikuasai timur. Indonesia pesen pesawat jet, pesen Amerika boleh, pesen Cina juga boleh, pesen Turki, sekarang pesen Turki boleh, pesen Korea boleh,
pesan Prancis juga boleh, beli Sukhoi dari Rusia juga bebas. Kenapa bebas? Kami negara merdeka dengan kaki kami sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Negara sing apike kaya ngene. Posisinya kuat banget. Kalau sampai enggak kita jaga, ditarik, akhirnya full ikut Rusia, Cina. Pengaruh komunis tumbuh lagi. Atau ditarik ke ikut Barat. NATO akhirnya ikut Barat. Kristenisasi tumbuh lagi. Dengan tetap merdeka kayak Indonesia. Berdaulat. Tidak blok Barat, tidak blok Timur, non-blok. Cina, Rusia nggak bisa mengembangkan pengaruh komunisnya di Indonesia. Barat juga nggak bisa mengembangkan kristenisasinya, misionarisnya, zendingnya, maupun liberalisasinya. Indonesia tetap Indonesia, Pancasila. Joko Indonesia ben tetap ngeniki, hukumnya wajib, sehingga komunis nggak bisa masuk, lalu radikalisme nggak bisa masuk, liberalisme Barat juga nggak bisa masuk. Penting para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, dengar, kita ingin anak cucu kita tetap hidup enak. Ya napa nggih? 500 tahun ke depan, muga-muga anak putune kita niki panggah aman, panggah selamat, panggah makmur, nedha nggih enak, urip nggih enak. Caranya jaga NKRI. Sekarang kita enak, nyambut gawe enak, mangan enak. Isuk jam 2 budal yang pasar, aman gak enek rampok. Ya karena ada NKRI, ada undang-undang, ada hukum, ada aparat. Jadi aman. Ibu-ibu yang pernah haji atau umroh, Arab, ibu-ibu begini, malam naik taksi sendirian, gak iso boleh. Ngene mengke. Iso-iso dipateni. Jamaah haji tertinggal di Mina, iso-iso nyawane ilang. Teng mriki, teng Rembang, teng Pati, jam 1 bengi teng masjid iktikaf, aman. Bengi ngeleh apa ngeleh mriki? Ngeleh lesu, nyepeda, pados sego goreng, teng pasar, jarak 2 kilo aman. Mahasiswi kula santri keranten oleh tiket sebelum subuh dari pondok berangkat ngegrab jam 2 aman nyampe rumah. Anak putri teng Arab para rawuh, wong kadang nyuwun sewu, sudah berapa korban jamaah Indonesia? Ibu-ibu rada ayu enom numpak taksi dhewean, alamat gak mulih tenan. Indonesia pokoknya tetap model NKRI ingin iki. Hari ini kita aman, 100 tahun ke depan anak cucu kita ya aman, ratusan tahun ke depan anak cucu kita tetap aman. Dengan hukum yang sama, dengan undang-undang yang sama, dengan ideologi bangsa yang sama, dengan hukum yang sama. Perlu mboten dijoko itu? Perlu. Yang nggak peduli njoko NKRI. Besok iso-iso putumu pateni wong. Iso-iso canggahmu pateni wong. Karena nggak peduli dengan keamanan dan kedaulatan negara. Kita kepingin ratusan tahun ke depan anak putu mboten melarat. Mboten dadi kere,
Carane dos pundi? Adik-adik nanti kalau jadi menteri, kalau jadi pengusaha, kalau jadi bupati gubernur, punya kewenangan mengeluarkan izin, punya kewenangan mengeluarkan kebijakan. Mohon ojo puo-puo, mohon ojo serakah, mohon ojo dientek-entek. Galian se monggo, tapi secukupnya. Dan setelah digali, wajib aparat turun, memastikan bekas galian sudah ditanami kembali. Kembali hijau reboisasi. Tambang di Sumatera, tambang di Kalimantan, batu bara, boksit, nikel, emas, pasir besi, monggo diambil, tapi ojo puo-puo. Napa puo-puo ini? Ojo kebablasan, ojo akeh nemen, ojo serakah, ojo rakus. Kalau zaman habiskan sekarang, habis zaman dapat dana triliunan, duit triliunan kau tumpuk, tidak menjamin anak cucumu makan, duit telah kena dipangan. Tapi kalau alam kita jaga, sawah tetap subur, hutan tetap lebat, alam iklim tetap normal. Sekarang iklimnya normal, hujan normal, kemarau normal, bercocok tanam baik, 500 tahun ke depan tetap seperti itu. Artinya sekarang kita makan, barokah iklimnya normal, 500 tahun ke depan anak putu tetap makan makmur karena iklimnya stabil. Dan iklim stabil asal ojo serakah. Babat hutan ojo nemen-nemen. Halo? Gali tambang seperlunya. Ojo sak pol-pole. Dan setelah digali harus diuruk kembali, direklamasi, lalu ditanami. Reboisasi sekarang ditanam 100 tahun ke depan sudah jadi hutan hijau. Baik untuk anak cucu. Orang yang rakus serakah, numpuk harta sebanyak-banyaknya, babat hutan seluas-luasnya, gali tambang sedalam-dalamnya, alam rusak, hutan rusak, cuaca rusak, iklim rusak, kasihan anak cucu, nanti nanam di mana? Kasihan anak cucu kena banjir bandang. Ojo ngono lah, ngono ya ngono nanging ya ojo lah masalah rasanya nama. Adik-adik yang belum ngerti alam ekosistem, kami jelaskan sedikit. Kayak lingkungan Malang ada Gunung Arjuno plus beberapa gunung sekitarnya. Hutannya lebat banget, jutaan hektar. Di Arjuno dan sekitarnya jutaan hektar, hutannya lebat. Akibatnya hujan yang turun hampir sepanjang tahun nggak menimbulkan banjir atau longsor. Sebab sekian juta metrik kubik hujan itu pertama tertahan oleh daunnya pohon itu. Adik-adik kalau berteduh di pohon ringin, udan ngiyup nang isore wit ringin. Nang isore wit ringin iku mek kur netes tok. Sekitar udan deres. Kemana ribuan tetesan itu? Tertahan daun ringin. Jadi pohon hutan itu mencegah, mengurangi potensi debit air hujan yang terlalu banyak. Beban tanah berkurang karena air ditangkap daun. Dan itu miliaran
pohon di Malang itu. Plus nanti yang jatuh itu terserap tanah, nggak bisa longsor sebab di bawah ada jutaan akar serabut. Akar dari pohon yang hidup. Yang akar itu lagi-lagi juga menyerap dan menyaring air. Terserap di situ, akar tunjangnya mancep sampai kira-kira 7 meter lebih. Ditahan, ditampung di situ, akhirnya jadi sumber yang sangat berkualitas. Sumbernya jadi Sungai Brantas itu. Sungai Brantas yang gede, itu nyumbernya dari Gunung Arjuna itu tadi. Ribuan tahun debit sumber Brantas besar terus, dan airnya sehat karena tersaring oleh jutaan pohon. Di dalam ada akar tunjang, ada akar serabut, dalam jumlah besar, menahan air, menahan longsor, menyaring. Akhirnya airnya sumber jadi berkualitas. Menungso nih sehat gitu loh. Penting apa orang jaga hutan? Penting banget. Terus dengan adanya hutan jutaan hektar di Malang, Mojokerto dan yang lain-lain, suhu itu normal. Boten ate Malang pawanas nemen boten ate. Karena memang jumlah hutan masih baik. Masih sesuai. Makanya penting jaga hutan. Sumatera, maaf, gunungnya hutannya dikeruk, dibabat, lalu ditanami sawit. Nanam sawit itu bagus, tapi ojo ning gunung. Sawit itu menyerap air dalam jumlah besar. Kalau perusahaan sawit itu rawa-rawa digarap, ditanami sawit, maka sawit dalam jumlah besar bisa menyerap air di rawa-rawa. Malah mengurangi banjir kalau itu baik. Tapi kalau gunung dibabat, gundul, lalu ditanami sawit atau apalah. Sawit atau kelapa itu bukan akar tunjang. Akarnya enggak menancap jauh di bawah tanah. Hanya kira-kira masuk ke tanah 1 meter balik. Akar sawit, akar kelapa itu. Sumber betul. Itu enggak mampu menghantar air hujan masuk ke perut bumi. Sehingga air itu hanya di permukaan. Terjadilah banjir. Kayak sekarang ini musibah. Ya salah kita. Itu ditanami sawit saja bisa banjir. Apalagi hutan digundul, lalu dikeruk. Nggak ada pohon sama sekali. Nemen banjiri. Nyuwun kalau adik-adik nanti jadi pejabat, ingat anak cucu. Ojo sampai mentolo. Besok anak putu nih uripe kangelan. Rumus Jawa mawon. Ojo puwo-puwo. Ojo serakah, ojo rakus, ojo nemen sak madya wae. Ngono ya ngono, nanging ya aja ngono. Wetenge lho situk ya sakmene. Wau kula mam kalih Mbah Yeni. Daya rong pucuk entong lho weteng ya wis waret. Nuruti weteng sakmene. Lha apa sih? Sampai numpuk ratusan triliun. Terus arep mau gawe apa? Dong-donge mati ya ora digawa. Dan beberapa yang ditaruh di Bank Amerika atas alasan tertentu oleh Amerika dibekukan. Anak cucunya nggak bisa mencairkan. Ngaplo zaman. Gigit jari. Sudah berapa banyak kasus yang triliunan ditaruh di Bank Swiss. Ternyata kita nggak bisa mencairkan. Katanya saya nggak tahu. Zaman Pak Karno naruh di Bank Swiss banyak.
Sampai sekarang belum bisa dicairkan. Enggak baik. Sama-sama memperkaya. Ayo kaya untuk bangsanya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mau berpikir untuk bangsanya sendiri, ya bangsa Indonesia. Jangan pernah berharap orang asing akan tulus mikir Indonesia, gak kira. Meskipun mungkin dohire podo Islami. Podo Islami sekalipun, kalau bangsa asing, gak kira secara tulus ikhlas, berpikir untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yaman Islam bu, Saudi Islam. Tapi Yaman kali Saudi bangsa beda. Bangsa lain. Najan podo Islami. Yo mentolo Saudi ngebom Yaman mentolo. Kui lo bangsa asing. Halo? Nyon sewu. Filipina Kristen. Spanyol Kristen. Podo Kristen nih. Tapi Spanyol bangsa lain. Spanyol yang mentolo. Mengeruk kekayaan Filipina dijajah. Meskipun podo Kristen nih. Podo agama enggak jamin tulus ikhlas. Mikir bangsa kita. Meskipun podo agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang yang lagi viral, maaf dan ngapunten. Kalau kita nyanyi Indonesia Raya, hormat merah putih. Hari ini masih ada orang keturunan asing. Islame podo kita. Tapi kon upacara enggak gelem. Sarungan enggak iso. Isone coba. Hormat merah putih enggak gelem. Padahal sudah tahun-tahunan dia orang tuanya, kakeknya nunut urip di Indonesia. Namanya bangsa asing, keturunan asing, tetap saja kangen merindukan negaranya. Makanya kalau kita nyanyi Indonesia, tanah airku, kita nyanyi padamu negeri kami kita nyanyi 17 Agustus tahun, itulah hari kemerdekaan, hari merdeka. Kan ada kita nyanyi ngono, kita nyanyi setia pada negara. Padamu negeri kami padamu negeri kami berbakti. Kita bangsa Indonesia alami fitrah sudah, fitrah. Mesti cinta rindu setia pada negara dan bangsa. Jangan pernah berpikir dan berharap bangsa lain kasihan pada kita. Ojo. Nyun sewu. Masih banyak kalau nyanyi bukan Indonesia Raya. Kalau nyanyi bukan padamu negeri. Tapi kalau nyanyi begini, maaf. Ya tarim, ya tarim, ya tarim. Ono berapa? Ono. Urip neng kene itu yang mereka rindukan tarim. Urip neng kene, mangan neng kene, neng kene, mati ya dikubur. Neng kene. Enggak pernah merindukan Pati. Enggak pernah merindukan Juwono. Enggak pernah merindukan Puncak Wangi. Enggak pernah nyanyi merindukan Jakarta. Yang mereka elu-elukan. Yang mereka bangga-banggakan. Ya tetap kota mereka sendiri, yakni kota Tarim. Bongsong ini, kalau kau jadikan panutan, kau dengarkan fatwa dan dakwahnya, kau ikuti nasihatnya, apa kamu kira mereka akan setia pada NKRI? Enggak kira. Ya nopo caranya menjaga bangsa ini? Pastikan Indonesia dari Indonesia
oleh Indonesia untuk Indonesia. Wong liya nunut boleh, tapi nunut ae. Ojo nguasai. Lah gitu. Wong liya nunut oleh, tapi ojo ngatur-ngatur. Jadi tamu kakean dawuh. Nek cara pati kakean bacot. Apunten. Adik-adik harus punya ideologi. Agama kita Islam, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jam'iyahnya NU atau mungkin ada Muhammadiyah. Ideologi berbangsa bernegaranya NKRI harga mati. Itu dari kita, oleh kita, untuk kita. NU Muhammadiyah yang mendirikan kader Indonesia sendiri, Mbah Hasyim Mbah Dahlan, anak bangsa. NU Muhammadiyah didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Pengurusnya diurus oleh kader-kader Indonesia. Yang diurus rakyat Indonesia. Ber-NU atau ber-Muhammadiyah itu artinya dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia. Kalau di luar itu, nanti maaf, ikut organisasi ini, ujung-ujungnya pusatnya di Iran, wong pahamnya Syiah. Ikut organisasi ini, ujung-ujungnya pusatnya di Saudi, wong Wahabi. Ikut ini, ternyata pusatnya di Mesir, wong Ikhwanul Muslimin. Ikut ini pusatnya di London, wong Hizbut Tahrir. Ikut ini pusatnya di Yaman. Dan Yaman secara akidah, secara ideologi nggak aman untuk kita. Sebab Yaman Utara Wahabi, bukan Ahlussunnah. Yaman Selatan Syiah Zaidiyah. Ideologi kebangsaannya Yaman komunis. Kenapa? Komunis nggak cocok dengan Pancasila. Paling aman kalau berorganisasi, berjamiah, ikut NU. Kalau nggak NU beda dikit-dikit, monggo aja. Tapi Muhammadiyah, jangan yang lain-lain. NU Muhammadiyah dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia. Kalau dua organisasi ini besar, kuat, maju, maka kekuatannya majunya juga untuk Indonesia. Dukung organisasi yang pusatnya di Iran, itu nanti memperkuat Iran. Dukung organisasi yang pusatnya di Mesir, Ikhwanul Muslimin, itu memperkuat Mesir. Kok bodoh banget nyangoni kawula nggak ngerti. Nyangoni kawula minggat mendukung bangsa lain. Maksud kula ngeten lho. Kita dari tadi ceramah, ayo dijogo Indonesia. Cara ninjogo Indonesia, tetap berkomitmen dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia. Supaya tetap begitu, kalau akan ikut organisasi agama, jangan ada pilihan lain, kecuali NU seperti saya. Atau kalau enggak NU, ya monggo saja Muhammadiyah. Aman. Paham napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyuwun sewu. Kupluk niki mboten pati apik. Regane nggih mboten larang. Tapi kula damel enak pas. Buatan dalam negeri. Sing gawe sumerep ukuran sirah kula. Akhirnya gawe kopiah sesuai dengan ukuran sirah kula. Sirah kula 7,
digawekne kopiah ukuran pitu pas. Buatan itu kalau made in bangsanya sendiri, senajan gak pati apik tetep enak, pas. Ngene apa nggih? Jenengan Pak Camat, misalnya jadi dudo, misalnya, mboten usah kepengen ngerabi wong Turki. Senajan ayu kaya ngopo. Gitu. Mboten usah kepengen perawan India. Libanon, najan ayu nih Masya Allah. Napa? Saayu-ayu nih wong luar negeri ku. Sirai sampean 7, kopiai 10. Ya di sawang ayu wong pancen made in luar negeri. Tapi lodoh beloh ngoten lho. Kopiah lho, kopiah. Napa? Kopiah niki lho. Prasamu apa? Wes nggak usah pengen yang asing-asing. Pun yang di dalam daharan para rawuh. Teko Mekah kaya wah nasine kebuli. Nasi Bukhari. Hebat-hebat to. Regane larang. Duit muntek wetengmu mencret. Mending makanan kita mawon. Nggih. Sego biasa, jangan rebung nggih, jangan terong nggih, jangan tewel yo nggih. Napa meneh? Murah weriah, weteng cocok ora mencret, duwe awet. Ngene apa nggih? Ora usah gaya. Aku hamburger mencret. Bandino Pizza Hut mencret misalnya. Aluang penak lemper nggih, Nogosari nggih, Cilo goreng nggih. Apa mana? Rondo Royal nggih. Tapi goreng lho, Bu. Cintailah produk-produk Indonesia. Dengan ketia setia pada Indonesia, kita lebih cinta pada produk Indonesia. Dengan cara itu kita ikut andil menjaga Indonesia. Le Indonesia dijogo, kita anak putu besok tetap menikmati suasana ngeten iki. Ngono lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ali Markus, pemilik pabrik, Mas Pion, bersama almarhumah Ibu Titik Puspa, Titik Puspa ya. Wes bener kuwi iklane. Cintailah produk-produk Indonesia. Enten nonton TV. Cintailah produk-produk Indonesia. Lah sing kula gumun. Orang asing sangat bangga cinta produk Indonesia. Wong Indonesia dhewe kakean pola. Senengane produk asing. Diapusi contoh. Ibu-ibu maaf penyakit ibu-ibu. Suamine sugih pejabat senengane nyangklong tas sing branded. Tas cilik regane 300 juta. 500 juta. Diapusi. Itu ternyata setelah ditelusuri banyak yang bikinan tulangan Sidoarjo. Mereka pesen aku gawekno tas ngene iki. Tapi enggak boleh tanggulangin. Tapi enggak boleh diwehi merek. Lalu mereka borong paling satu tas itu 1 juta. Mereka mereki, mereka iklankan karo bintang-bintang sing cantik-cantik. Kita Indonesia kadang ning barang. Kadang punyai barang.
kapusan. Blonjo nanggone Paris. Blonjo nanggone Singapura. Pamer neng PKK iki tas iki 500 juta. Iku teko Tanggulangin, Bu. Iki sing tukang kaji, tukang umroh, haji saya, umroh saya. Tapi jangan gara-gara haji. Banggamu pada Indonesia hilang ojo. Suwenengane lek tuku oleh tuku neng Mekah. Tuku sajadah Mekah. Tuku tasbih Mekah. Arep tak omong nih. Tuku kopiah putih ya Mekah. Daya gaweane Solo. Pasar Klewer. Sebagian gaweane Bangil. Tasbih kegaweane Malang. Pasar Bunut. Arab apa teko Malang. Ayo kita bangga dengan bangsa kita sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Arab sing mau bangga nih. MTQ ra tau menang. Sing menang Indonesia. Arab sing mau bangga nih. Olimpiade internasional. Bolak-balik perwakilan negara Islam yang menang robotika Indonesia. Yang menang matematika Indonesia, termasuk putra kula. Sakniki pun dadi dokter. Yang menang mobil listrik Indonesia anak ITS. Durung tahu Yaman menang robotika, durung tahu. Halo? Saudi menang mobil listrik, enggak tahu. Sing menang kuwi Indonesia. Bangladesh sama waca teng mriki. Pesen sekitar 160 rangkaian kereta api. Pesen teng Madiun PT Inka. Malaysia tumbas teka Indonesia, Filipina sak rele barang sing bangun yo Indonesia. Hebat Indonesia. Niki teng Semarang napa-napa enten karoseri bis. Oh, poin. Laksana. Karoseri bis Laksana. Niku payu sekitar 400 unit atau lebih. Teng ini Bangladesh. Kulo kadang teng Malaysia. Teng Malaysia mobil karoserinya Adi Putro, Bu. Oh, Malaysia kok Adi Putro ini. Ternyata Indonesia hebat. Lek jenengan haji banyak mendapatkan ratusan mobil Kijang Innova. Nggih. Kau ada Grand Max. Kadah produksi ndi kuwi? Lho, made in endi Kijang? Saudi ana to lafat Kijang. Ora enek. Ana ya teng Indo. Orang luar negeri lho Bu ngimpor teko mriki. Lala apa kok mriki membangga-banggakan luar negeri. Ayo cinta Indonesia. Ayo setia pada Indonesia. Ayo jaga Indonesia. Ayo bangga dengan Indonesia. Siap napa mboten niki? Pun, monggo kita tutup niki pengajian kebangsaan mawon. Ngaji niki kita wis mendina ning pondok. Lah nggih ta? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang mulia Syekhul Ma'had Kiai Abdul Salam Mujib beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khazini, yang mulia Kiai Fuad Nur Hasan, yang mulia Kiai Ubaidillah Faqih, yang mulia Kiai Abdullah Kababi Mahrus, beserta segenap masyayikh, segenap alim ulama yang hadir bersama kita malam hari ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai Marasudi Suhud,
Yang saya hormati jajaran pimpinan Nahdlatul Ulama baik dari PBNU, PWNU maupun PCNU yang hadir. Saya datang ditemani Kiai Amin Said Husni dari jajaran PBNU, dari PWNU dan PCNU. Saya lihat banyak juga yang datang. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri. Dari provinsi ada Pak Asisten 3 dari dan Bapak Bupati Kabupaten Sidoarjo sudah juga hadir malam ini. Drama adalah. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, Pondok Pesantren Al-Khazini ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sudah sangat tua, apalagi apabila dilihat dari asal-usul pokoknya, yaitu Pondok Pesantren Siwalan Panji yang jauh lebih tua lagi. Al-Khazini sendiri sudah lebih dari 100 tahun. Dan kebetulan tahun ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga akan memperingati hari lahir ke 100 tahun menurut kalender Masehi, 31 Januari 2026. Setelah 3 tahun yang lalu kita memperingati 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama menurut kalender Hijriah, yaitu 16 Rajab 1444. Di dalam usia yang begitu panjang, perjalanan sejarah yang begitu panjang, segala hal telah terjadi. Berbagai peristiwa telah terjadi. Peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang membesarkan hati, peristiwa-peristiwa yang membuat sedih, bahkan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, semuanya telah pernah terjadi dan pernah dialami dalam rentang sejarah yang begitu panjang, baik oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama maupun oleh Pondok Pesantren Al-Khazini dalam usia yang sudah lebih 100 tahun ini. Tapi kita ingat bahwa guru-guru kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita sejak dahulu mengajarkan kepada kita bahwa dunia dan kehidupan dengan segala yang terjadi di dalamnya sesungguhnya hanya berisi ujian, apakah kita bersabar, apakah kita bersyukur. Sehingga dikatakan bahwa dalam setiap peristiwa di dalamnya ada ujian sabar dan ujian syukur. Karena bikulli musibatin ni'mah wa fi kulli ni'matin musibah. Selalu di dalam setiap peristiwa sekaligus ada ujian sabar mengenai aspek musibah yang ada di dalamnya dan syukur atas aspek nikmat yang ada di dalam peristiwa itu. Satu hal yang tidak seorang pun bisa membantah, tidak seorang pun bisa mengingkari, bahwa setelah lebih 100 tahun ini barokah Pondok Pesantren Al-Khazini terbukti sudah dirasakan oleh sekian banyak orang. Barokah yang besar, barokah yang agung, barokah yang telah memberi manfaat kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa. Tidak ada yang bisa memungkiri semua itu. Sama halnya dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa 100 tahun, 1 abad usia Jam'iyah ini telah membawa bukti barokahnya yang besar bagi umat, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Maka apapun yang telah terjadi, cobaan apapun yang kita alami, kita yakin bahwa semua itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah. Dan tidak sedikit pun apa yang terjadi itu mengurangi husnudzon kita akan barokah dari Pondok Pesantren Al-Khazini ini. Tidak sedikit pun mengurangi keyakinan kita akan barokah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
kita sama sekali tidak berkecil hati. Kita terus memelihara harapan bahwa masa depan yang terbentang adalah masa depan yang insya Allah akan lebih baik, lebih makmur, lebih jaya bagi Pondok Pesantren Al-Khazini dan bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin wal hadirat, khususnya keluarga para syuhada Al-Khazini, afakumullah wa azam ajrakum. Sesungguhnya Pondok Pesantren dengan segala masalahnya, dengan segala dinamika dunianya adalah bagian dari tanggung jawab Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Jam'iyah ini didirikan oleh para kiai, para masyayikh Pondok Pesantren untuk mengkonsolidasikan, untuk mempersatukan dunia pesantren khususnya masyarakat bangsa secara umumnya. Semuanya untuk diabdikan kepada kemaslahatan bersama. Nahdlatul Ulama telah sekian lama berupaya untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya atas pondok pesantren yang ada itu. Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada kesempatan ini mohon maaf apabila apa yang bisa dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama sejauh ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dari para masyayikh, para kiai dan dunia pondok pesantren seluruhnya. Kami telah melakukan apa yang kami mampu dan insya Allah kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Jam'iyah ini supaya bisa melakukan yang lebih banyak untuk bisa mengupayakan lebih banyak lagi bagi kemaslahatan pondok pesantren yang ada di antara kita. Kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dikaruniai keadaan yang lebih baik, dikaruniai kemampuan yang meningkat, dikaruniai sumbangan-sumbangan yang lebih berarti bagi umat, bagi dunia pesantren, bagi bangsa dan negara. Khususnya pada masa-masa sekarang ini ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan yang luar biasa besar. Tantangan yang luar biasa besar. Karena apa? Karena silih bergantinya zaman. Dulu kita pernah menghadapi tantangan berupa penjajahan dari bangsa lain. Kita menghadapi tantangan dalam perjuangan menegakkan bangsa dan negara. Sekarang kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kalah besar untuk menjaga agar Jam'iyah ini terus tegak di dalam keberadaannya. Kita juga menghadapi tantangan-tantangan agar bangsa Indonesia ini juga terus bisa bertahan tegak di tengah gejolak dunia yang sedemikian rupa. Yang hari-hari ini kelihatan semakin sulit, semakin bermasalah. Untuk menghadapi semua itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan pertama-tama kita harus mulai dengan berkonsolidasi dan memperkuat persatuan di antara kita semua. Mari kita ingat lagi apa yang dipesankan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari kepada kita semua. Beliau menyeru kepada siapapun yang hendak masuk mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwah wal ajsad. Demikian yang beliau katakan di dalam Muqaddimah Qaulun Asasi. Masuklah kalian semua ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan kasih sayang dan saling mencintai sama kalian. Dengan rukun dan bersatu. Bil ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Rukun dan bersatu. Wal ittisali bil arwah wal ajsad, dan menyambungkan roh-roh kita, menyambungkan jasad kita dalam pertemuan-pertemuan seperti ini
supaya kita terus bisa berjalan bersama-sama, menghadapi tantangan bersama, menjemput masa depan yang lebih baik bersama-sama. Dengan begitu akan pantas bagi Nahdlatul Ulama ini untuk mengajak seluruh bangsa Indonesia ini untuk juga bersatu bersama-sama menghadapi tantangan dunia yang semakin berbahaya, semakin besar, semakin sulit. Kita ini hidup di tengah dunia yang telah menjadi perairan yang berbahaya bagi semua orang. Kita sekarang menghadapi persoalan bukan hanya bagaimana kita bisa maju, tapi bagaimana kita bisa bertahan di tengah bahaya dunia yang sedemikian rupa. Istilahnya sekarang itu kita harus masuk dalam mode of survival. Kita harus kembangkan kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah ancaman dunia ini. Dan tidak ada jalan untuk bisa bertahan itu selain pertama-tama kita harus bersatu. Dan Nahdlatul Ulama harus ikut menyerukan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu hanya bisa pantas kalau Nahdlatul Ulama sendiri terlebih dahulu bersatu. Itu hanya bisa pantas kalau Nahdlatul Ulama sendiri terlebih dahulu bersatu. Untuk itu pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ulama, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan dari para kiai dan para hadirin semuanya, doa semoga Nahdlatul Ulama ke depan bisa kembali bersatu, kembali bersama-sama lagi, kembali bermahabbah wal widad, kembali berulfah wal ittihad, kembali berittisal bil arwah wal ajsad. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.